Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Sunjaya, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3123 10075. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan manfaat dan pemanfaatan Big Data di dunia usaha, industri, kerja, dan akademik. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu Big Data dan mengapa Big Data itu penting. Nah, Big Data itu adalah kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan terus bertambah dengan kecepatan yang tinggi, dan memerlukan teknologi khusus untuk menganalisis dan mengekstrak nilai yang ada di dalamnya. Nah, Big Data ini ada karakteristik utamanya, dikenal dengan 7V Big Data. Yang pertama itu volume, jumlah data yang sangat besar. Yang kedua, velocity, kecepatan data yang dihasilkan dan diproses. Nah, yang ketiga, variety, itu keragaman jenis data, baik terstruktur, tidak terstruktur, maupun semi terstruktur. Yang keempat, itu veracity, kebenaran dan keakuratan dari data. Yang kelima, value atau nilai atau manfaat yang bisa diekstrak dari data. Nah, yang keenam, variability itu inkonsistensi dalam aliran data. Yang ketujuh, complexity atau keterikatan dan struktur data yang rumit. Nah, pasar global saat ini diperkirakan mencapai 268,4 miliar pada tahun ini, yang dimana menunjukkan potensi ekonomi yang sangat besar. Nah, Big Data ini ada manfaat secara umum. Yang pertama itu dalam identifikasi masalah tersembunyi. Big Data mampu memprediksi dan menganalisis penyebab masalah yang kompleks yang sulit ditemukan dengan metode konvensional dengan mengungkap pola dan anomali. Yang kedua, dalam pengembangan produk tepat sasaran. Big Data ini mendukung inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pelanggan berdasarkan analisis yang mendalam. Nah, yang ketiga, dalam efisiensi waktu dan biaya, Big Data ini sangat menghemat waktu dan biaya operasional melalui optimasi proses, alokasi sumber daya yang lebih baik, dan pengelolaan dana yang efisien. Nah, Big Data ini dalam dunia usaha itu contohnya seperti e-commerce, itu ada personalisasi rekomendasi produk, prediksi permintaan, segmentasi pelanggan untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas. Yang kedua ada juga di perbankan, deteksi. Ini contohnya seperti deteksi penipuan secara real time, analisis resiko kredit yang lebih akurat, dan pengembangan produk keuangan yang inovatif. Yang ketiga dalam pemasaran, segmentasi pasar yang lebih detail, personalisasi kampanye iklan, dan pengukuran efektivitas pemasaran berbasis data dan interaksi pelanggan. Nah, analisis seperti Squarelovin, Pixel, dan Crowdfire adalah contoh platform yang memanfaatkan Big Data untuk mengoptimalkan strategi pemasaran digital dan e-commerce. Nah, Big Data dalam dunia industri, dalam transformasi operasional, yang pertama ada di dunia manufaktur, itu perawatan prediktif mesin, pengendalian kualitas, dan optimasi rantai pasok untuk efisiensi produk yang lebih tinggi. Yang kedua, dalam transportasi dan logistik, ini akan mengoptimasi rute pengiriman, manajemen inventaris, dan penggunaan waktu tunggu. Ini akan meningkatkan kecepatan dan akurasi. Yang ketiga itu dalam telekomunikasi, analisis pola penggunaan jaringan untuk personalisasi layanan, perencanaan kapasitas infrastruktur, dan deteksi anomali. Nah, yang keempat, dalam kesehatan itu Big Data akan menganalisis data genomik, prediksi wabah penyakit, pengembangan pengobatan, personalisasi yang lebih efektif.
Nah, dalam dunia kerja atau Dudika, Big Data untuk efisiensi dan inovasi. Big Data ini mengubah cara perusahaan dalam mengelola tenaga kerjanya dan mengoptimalkan proses di dalam internalnya. Dalam analisis perilaku karyawan, Big Data akan memahami pola kerja, kinerja, dan kepuasan karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi turnover. Yang kedua, dalam pengelolaan sumber daya manusia berbasis data, ini akan memanfaatkan data untuk rekrutmen yang lebih efektif, penempatan posisi yang lebih tepat, dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, dalam optimasi proses bisnis, pengambilan keputusan strategis berdasarkan data real time untuk efisiensi operasional di seluruh departemen. Banyak perusahaan besar yang sudah mengimplementasikan big data untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi retensi karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan responsif. Nah, selanjutnya, big data dalam dunia akademik. Dalam meningkatkan kinerja dan pengambilan keputusan, big data ini merevolusi sektor pendidikan, mulai dari personalisasi pembelajaran hingga manajemen institusi. Dalam learning analytic, big data ini memantau aktivitas belajar mahasiswa, mengidentifikasi risiko akademik, dan memberikan intervensi untuk mendukung keberhasilan mereka. Kemudian, dalam proses analitik, Big Data menganalisis proses administratif dan operasional kampus untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas layanan. Dalam akademik analitik, data ini mengevaluasi kinerja dosen dan staf, menganalisis kurikulum, dan menginformasikan keputusan strategis institusional. Nah, universitas seperti Raharja dan Bina Nusantara ini sudah menunjukkan keberhasilan dalam memanfaatkan Big Data untuk meningkatkan pengalaman belajar dan efisiensi manajemen. Nah, studi kasus Big Data mendorong keberhasilan mahasiswa dan institusi. Pertama, prediksi keberhasilan akademik, menggunakan machine learning untuk menganalisis data dan riwayat mahasiswa dan memprediksi potensi keberhasilan atau resiko dropout atau keluar. Kedua, alokasi sumber daya yang efisien. Penerapan big data untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas, staf karyawan, pengajar, dan anggaran sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan prioritas dari institusi. Yang ketiga, peningkatan kepuasan mahasiswa, personalisasi dukungan akademik dan layanan yang berkontribusi peningkatan tingkat kelulusan dan pengalaman belajar yang lebih positif. Nah, untuk mendapatkan manfaat tadi ada beberapa tantangan dan solusi yang dalam mengimplementasikan big data. Nah, tantangannya utamanya apa sih? Yang pertama, yang pastinya pendanaan awal yang besar dan perhitungan ROI yang kompleks. Yang kedua, kekurangan talenta dan keterampilan yang dalam analisis data. Nah, yang ketiga, isu privasi dan keamanan data yang sensitif. Nah, untuk itu kita ada solusi strategis. Yang pertama, dalam investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ahli dalam big data. Yang kedua, implementasi kebijakan tata kelola data yang ketat dan etis. Yang ketiga, penerapan teknologi keamanan data yang lebih mutakhir dan kepatuhan dalam regulasi. Nah, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi ini sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan potensi dari big data. Oke, dari yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan big data sebagai kunci transformasi Dudika dan akademik. Yang pertama, dalam inovasi dan efisiensi, big data ini membuka jalan bagi inovasi disruptif dan peningkatan efisiensi di sektor usaha, industri, dan pendidikan. Dalam daya saing global, pemanfaatan strategis big data adalah kunci untuk meningkatkan daya saing dan kualitas layanan di era digital saat ini.
Yang ketiga, dalam masa depan adaptif, mari kita dorong integrasi big data untuk menciptakan masa depan yang lebih cerdas, adaptif, dan berkelanjutan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa diterima, dipahami teman-teman yang mendengarkan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saya akan saya terima. Silahkan teman bisa komentar di kolom komentar untuk saya agar bisa lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.